Perkenalkan, nama saya Ilham Alwabin, NPM 2210105244, Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdirinya agama Islam. Islam merupakan salah satu agama resmi di Indonesia dan merupakan salah satunya agama yang dibuat paling banyak oleh penduduknya. Meskipun agama ini bukan agama pertama yang masuk ke Indonesia, pengaruh Islam terlihat jauh lebih besar. Lalu, apakah Anda sekalian penasaran dengan bagaimana sejarah dari agama Islam? Agama Islam dikenal dengan agama samawi atau agama langit yang dibawa oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah SWT. Agama Islam juga ada artinya berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama, yang berarti selamat. Selain itu, Islam juga berarti kedamaian dan keselamatan yang berdasar pada penyerahan diri kepada Allah SWT. Sejarah berdirinya agama Islam. Agama Islam pertama kali lahir di negara Arab, di mana kedatangannya diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman dan diangkat oleh Allah SWT menjadi Rasul. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW pun menyebarkan Islam kepada seluruh kaum Arab. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tanggal 20 April 571. Beliau adalah seorang yatim piatu dengan ayahnya bernama Abdullah bin Abu Muthalib yang wafat saat berdagang, sedangkan itu ibunya bernama Aminah binti Wahab yang meninggal, kalau nggak salah, Nabi Muhammad saat berusia 7 tahun. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri dan bertafakur di Gua Hiro. Hingga pada akhirnya pada 17 Ramadan 11 sebelum Hijriah atau 6 Agustus 611, beliau dikunjungi oleh malaikat Jibril yang datang untuk menyampaikan wahyu pertama dari Allah SWT kepada beliau. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai Rasul Allah SWT. Sebagai Rasul yang terpilih, Nabi Muhammad memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran tersebut dan mengabarkan kebenaran ke seluruh umat di dunia. Maka sejak itu Nabi Muhammad SAW bertekad untuk melaksanakan tugasnya dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Pada awalnya beliau hanya mengajarkan kepercayaan tersebut pada orang terdekatnya secara tertutup. Secara berlahan dakwaan beliau mulai disampaikan secara terbuka dari dakwaan tersebut. Ada menerima dan tentunya ada orang yang sangat menolaknya. Tantangan hebat tersebut datang dari kaumnya sendiri, yaitu kaum suku Quraisy. Pertentangan tersebut berujung pada kekejaman terhadap kaum muslimin dan ancaman pembunuhan beliau. Maka Nabi Muhammad SAW pun hijrah ke luar Mekah menuju ke kota Yasrib, yang kemudian diubah menjadi Madinah. Di sana Nabi Muhammad lebih diterima, di mana banyak penduduk Yasrib bersedia untuk memeluk agama yang diajarkan. Adapun strategi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Dan ini dakwah ataupun strategi dakwah Nabi Muhammad. Satu, menanamkan iman pada sahabat.
Apa yang dimaksud menanamkan iman pada sahabat ini? Nabi Muhammad SAW memperkenalkan tauhid pada para sahabat dan kaumnya sebagai dasar kehidupan manusia, di mana hakikat penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ajaran ini adalah ketika seorang telah beriman kepada Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya, maka ia wajib untuk mengaplikasikan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membela kepentingan agama dan membela Islam. Dan ini yang kedua, dakwah secara bertahap. Dalam berdakwah beliau menggunakan tahapan dan strategi yang jelas, di mana beliau memulai dengan keluarganya. Memulai dengan keluarganya sendiri sebelum menyebarkan ke lingkungan terdekat. Dan kemudian dilanjutkan ke masyarakat luar sedikit demi sedikit. Selain itu, Rasul juga mengajak para sahabat yang disegani oleh bangsa Quraisy untuk ikut serta dalam menyebarkan agama Islam. Rasul juga mengajarkan nilai-nilai Islam dan cara menjalankan ibadah secara bertahap seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, dan sebagainya. Dan yang ketiga, manfaat potensi yang ada. Nabi Muhammad SAW menggunakan potensi manusia yang ada dalam dakwanya secara efektif. Dalam satu caranya adalah dengan menikahi Khadijah, yang mengajak pamannya yang memiliki kekayaan berlimpah untuk memberikan dana untuk dakwanya. Selain itu Rasul juga memiliki pengaruh besar dalam suku Quraisy yang membantu dan melindungi Rasul dalam perang yang telah diajarkan sebelumnya. Hasilnya, agama Islam telah berkembang secara luas ke seluruh dunia, seperti sejarah kerajaan Campa. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, muncullah kekaisaran Arab seperti Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan kekaisaran Utsmaniyah yang menghubungkan daya dari keempat khalifah pertama Islam. Peningkatan kekuatan dinasti tersebut sejalan dengan menguatkan pengaruh agama Islam ke Eropa dan Afrika, seperti berdirinya Al-Azhar. Indonesia pun telah mengenal sejarah berdirinya agama Islam sejak abad awal ke-7 Masehi atau Hijriah. Meskipun begitu, pengaruh awalnya tidak terlalu besar, dengan hanya melalui perdagangan dengan para pedagang Muslim yang saat itu berada ke Indonesia untuk berhenti beberapa waktu atau sementara saja. Hal itu dikarenakan pada saat pengaruh Hindu-Buddha tersebut jauh lebih besar dengan banyaknya kerajaan yang berkuasa seperti kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kutai, kerajaan Majapahit, dan sebagainya, hingga adanya sejarah kerajaan Aceh. Tetapi pada akhirnya kerajaan Hindu Buddha sempat mengalami penurunan dan Islam pun perlahan-lahan berkembang di Nusantara kita. Pengenalan Islam pada saat itu lebih baik, dan khususnya di Semenanjung Melayu dan Nusantara, dan terus berjalan hingga beberapa abad kemudian, hingga adanya sejarah berdirinya agama Islam.
Itulah yang bisa saya sampaikan dan bisa saya omongkan. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.